Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kinerja kami, yaitu mengenai permakultur, lahan persawahan di Desa Sendang Reja, Kecamatan Labeng, Kabupaten Bangkalan. Untuk anggota dari kelompok 2 sendiri ada saya, Cahaya Kristianto dengan NIM akhir 021, Aulia Kafi Yugisa dengan NIM akhir 023, Eka Istara Mawadani dengan NIM akhir 028, Oka Putra Pratama dengan NIM akhir 067, dan Nilu Purbawati dengan NIM akhir 120. Selanjutnya mengenai data diri landowner, di sini kami mewawancarai salah satu masyarakat yang ada di Desa Sendang Reja, yaitu Bapak Asmani. Beliau berusia 35 tahun, tingkat pendidikan yaitu lulusan SMP. Beliau pekerjaan utamanya sebagai petani dan juga mempunyai pekerjaan sampingan yaitu sebagai peternak kambing. Untuk jumlah tanggungan keluarga yaitu 1, untuk lokasinya yaitu Dusun Senang Jaja sendiri. Luas lahan beliau yaitu 3,325 meter persegi atau 0,3.325 hektar. Kondisi geografis yaitu persawahan pada dataran rendah, berada dalam ketinggian 10 mdpl. Selanjutnya itu landowner wishlist. Sini ada tujuan pemanfaatan lahan. Yang pertama ada memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Nah, pada kondisi saat ini lahannya itu ditanami padi, kemudian jagung, pepaya, mangga, dan singkong. Untuk harapan ke depannya agar memenuhi kebutuhan sehari-hari dari lahan sendiri. Kemudian untuk daftar komoditas yang ingin ditanam adalah menambah tanaman hortikultura seperti cabai, tomat, dan lain sebagainya untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian yang kedua ada penjualan hasil panen. Kondisinya itu menjual padi, jagung, dan kacang hijau. Untuk harapan ke depannya menjadi lahan ekonomi yang dapat menambah pendapatan. Kemudian daftar komoditas yang ingin ditanam yaitu fokus menghentikan padi agar hasil panen melimpah. Kemudian yang terakhir tujuan pemanfaatan lahan ada penyedia pakan ternak kambing. Kondisinya saat ini ditanami rumput gajah dan rumput liar. Kemudian untuk harapan ke depannya menjadi lumbung pakan ternak. Daftar komunitas yang ingin ditanam fokus membudidayakan rumput gajah agar tidak mengganggu pertumbuhan komunitas utama seperti padi, jagung, dan kacang hijau. Selanjutnya ada layout lahan existing. Di sini ada layout lahan yang dimiliki oleh Bapak Asmani. Nah, untuk peta sawahnya di sini ditanami komoditas seperti padi, kemudian juga ditanami dengan model tumpang sari yaitu tanaman kacang hijau dan juga jagung. Kemudian untuk bedengannya di sini juga ditanam rumput gajah, kemudian ada pohon pisang, ada pohon nangka. Dan untuk sumber irigasinya ini berasal dari parit, kemudian juga ada sumber irigasi yang berasal dari sumur bor yang airnya kemudian ditampung ke dalam tandon. Nah, di sini pada yang di samping jalan setapak, sini ada peternakan kambing. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi pada gambar bisa dilihat pada keterangan yang di samping gambar, pada legendanya. Oke, yang selanjutnya yaitu site analysis atau analisis tapak yang dibagi menjadi dua yaitu pola-pola mikro dan pola-pola makro. Untuk pola-pola makro terdiri dari yang pertama matahari yang meliputi intensitas penyinaran matahari cukup tinggi karena lahan sangat terbuka. Kemudian lahan harus memiliki paparan sinar matahari yang cukup sepanjang hari untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Selanjutnya yaitu air yang meliputi arah angin dominan dari timur ke barat
Angin kencang dapat menyebabkan kerusakan tanaman dan penanaman pohon di sekitar lahan dapat menaungi tanaman dan membantu mengurangi kecepatan angin yang merusak. Yang ketiga adalah angin yang berupa terdapat sumur yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber air, terdapat saluran irigasi untuk mengairi lahan dan kelembapan tanah kurang sehingga penting untuk menyesuaikan frekuensi dan jumlah irigasi sesuai kebutuhan masing-masing tanaman. Yang keempat yaitu vegetasi yang meliputi terdapat rumput liar yang tumbuh di lahan sehingga penting bagi petani untuk melakukan sanitasi dalam persiapan lahan. Selanjutnya terdapat tanaman tahunan seperti mangga dan nangka dan vegetasi seperti rumput gajah dapat berfungsi untuk mengurangi erosi. Next. Selanjutnya yaitu pola-pola makro yang terdiri dari yang pertama adalah iklim yang meliputi curah hujan tidak menentu yang menyebabkan petani tidak konsisten dalam menentukan jadwal tanam dan kebutuhan irigasi. Yang kedua, lahan termasuk dalam wilayah lahan kering. Selanjutnya topografi, yaitu lahan berupa dataran yang dapat mempengaruhi aliran air dan angin. Selanjutnya infrastruktur yang berupa terdapat akses jalan untuk memudahkan transportasi pupuk, alat pertanian, dan hasil panen. Selanjutnya terdapat jaringan listrik atau air jika diperlukan untuk kebutuhan pengairan. Yang terakhir yaitu aktivitas manusia, yaitu sekitar lahan persawahan terdapat industri bangunan yang dapat menjadi sumber polusi sehingga dapat merusak kualitas udara dan air, dan terdapat tempat pembuangan sampah yang menimbulkan limbah dan kurang dikelola dengan baik. Selanjutnya yaitu rekomendasi komoditas. Di sini ada cabai dan tomat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan menambah komoditas cabai dan tomat sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari karena perawatan yang mudah dan cocok ditanam pada lahan kering. Selanjutnya menambah tanaman penutup tanah seperti kacang tanah karena sisa-sisa tanaman kacang tanah yang tidak terpakai dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak untuk mendukung lumbung pakan ternak. Kemudian menambah tanaman penghasil hijauan berupa kedelai karena dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan manusia, pakan ternak maupun bahan baku industri. Nah, sisa tanaman kedelai ini dapat dimanfaatkan untuk pakan ternak juga. Kemudian menambah tanaman rumput gajah untuk merealisasikan pembangunan lumbung pakan ternak. Next. Selanjutnya ada rekomendasi teknologi. Yang pertama yaitu pompa irigasi, di mana pompa irigasi ini memungkinkan pengairan lahan pertanian yang lebih luas dan merata, kemudian mengurangi risiko kekeringan yang dapat merugikan hasil panen. Selain itu, penggunaan pompa irigasi juga membantu menghemat tenaga dan waktu yang biasanya diperlukan untuk mengairi lahan secara manual. Kemudian ada water level float, di mana sensor water level float ini sebanyak 2 buah sensor yang berfungsi sebagai batas bawah dan batas atas. Keadaan sensor dalam tandon ketika masih kosong maka akan berada di bawah, dan nantinya untuk prinsip kerja dari sensor ini adalah saat tandon air kosong maka sensor akan mendeteksi dan nantinya akan melakukan pengisian secara otomatis oleh pompa yang mengambil sumber air dari sumur. Ketika pengisian tandon berlangsung hingga melewati batas bawah sampai mendeteksi hingga batas atas, maka pengisian tandon akan berhenti hingga nanti untuk melakukan pengisian lagi ketika debit air pada tandon di bawah batas atas. Selanjutnya yaitu vertigasi. Sistem vertigasi ini merupakan metode pemberian nutrisi atau unsur hara bagi tanaman melalui irigasi sprinkle, tetes, dan metode penyiraman lainnya. Dengan adanya ini, masyarakat Desa Sendang Gajah bisa mengalami beberapa manfaat signifikan, yaitu efisiensi penggunaan air dan nutrisi meningkat karena sistem vertigasi tetes memungkinkan distribusi yang tepat dan terkendali, serta mengurangi pemborosan. Dan juga tanaman dapat menerima nutrisi yang diperlukan tepat waktu, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan dan hasil panen. Baik, untuk selanjutnya yaitu detail design development, di mana terbagi menjadi 6 zona. Untuk zona 1 yaitu area pertanian utama,
di mana area ini untuk tanaman padi yang terdapat 3 peta. Kemudian untuk zona 2 yaitu area tanaman hortikultura, di mana untuk kebutuhan sehari-hari ditanam tomat dan cabai secara tumpang sari. Kemudian untuk zona ketiga yaitu pakan ternak. Area ini ditanami rumput gajah pada pematang sawah. Kemudian untuk zona 4 yaitu tanaman penambah pakan ternak, di mana tanaman dimanfaatkan dari sisa tanamannya untuk pakan ternak, yaitu terdapat jagung, kedelai, kacang hijau, singkong, dan kacang tanah dengan penanaman tumpang sari. Kemudian terdapat zona 5 yaitu buah-buahan, terdapat pisang, pepaya, dan mangga. Kemudian untuk zona 6 yaitu untuk peternakan. Area ini terdapat peternakan kambing dan juga gudang pakan serta area pengolahan limbah dari kotoran kambing untuk diolah lagi sebagai pupuk dari tanaman yang ada. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.